Ya teman, balik sama saya dan di sini saya kedatangan suatu SSD NVMe terbaru dari mereknya Netak atau Netak lah. Yang pastinya kalian pasti tahu lah untuk merek ini, yang dimana tersebut lebih banyak ke flash disk maupun yang lainnya. Kalau ke NVMe juga ada beberapa, tapi kalau yang ini produk terbarunya. Ini adalah Netak seri N5000N ya, seperti gambar yang ada di sini untuk produknya. Produk terbaru, apakah ini rekomen atau tidak? Dan juga ini tipenya NVMe Gen 4, bukan yang Gen 3. Ya pastinya kencang lah. Yang dimana kecepatannya tersebut up to sampai di 5000 megabit per second. Dan kita tes saja nanti seperti biasa dari segi booting Windowsnya, transfer file, membaca menulisnya, serta suhunya panas atau tidak menggunakan SSD NVMe yang ada di sini. Dan sebelum itu seperti biasa jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk yang pertama di sini, ini adalah produk terbaru dari Netak yang dimana simple banget sih. Dari segi bungkusnya ya, cuma seperti ini aja. Tidak ada box sama sekali. Dan itu berwarna hitam dan juga biru aja. Dan garansinya terbilang ini lama, di 5 tahun, seperti di pojok sini. Biasanya di 3 tahun ya, rata-rata NVMe, tapi kalau yang ini di 5 tahun, jadinya lebih aman. Dan juga di sini, untuk membaca dan juga menulisnya, kalau saya cek di website ya, karena di sini emang nggak ada tulisannya yang dimana tersebut dia tuh up sampai 4800 megabit per second untuk membacanya serta menulisnya di 4600. Bisa dibilang ini udah standar cepat di NVMe Gen 4 up to sampai di 5000. Kalau biasanya tersebut di 3000-an itu agak kurang ya, apalagi itu Gen 4 hampir sama seperti Gen 3 yang paling kencang di 3000-an juga. Tapi kalau di hampir di 5000 itu udah terbilang cepat lah. Tapi ada yang lebih rekomen sih di atas 7000-an untuk NVMe Gen 4. Tapi kalau yang ini udah bagus sesuai PCI Gen 4-nya. Tadi kita unboxing dulu ya, seperti apa isiannya. Saya membukanya di bagian belakang sini, tinggal ditarik aja sih. Dan seperti ini untuk produknya ya, berwarna hitam, ada biru, ada tulisan N-nya juga. Dan di bagian belakang juga ada tulisan Netaknya juga sih, serta ada serial number dan juga di storage-nya di 1 tera ya, yang saya review ini. Mungkin ada perbedaan dari segi yang 500 GB maupun yang 1 tera. Seperti contoh dari segi kecepatannya di menulis sih biasanya, dan juga dari segi TBW-nya. Kalau yang TBW yang 1 tera ini di 600-an terabyte, tapi kalau yang di 500 GB cuma di 300-an terabyte lah, hampir di setengahnya. Jadi seperti itu perbedaannya. Dan juga di sini dia memang simple, bagus sih. Serta kontrolernya dia itu menggunakan berbeda seperti pada umumnya. Kalau biasanya kan ada yang menggunakan Silicon Motion, Vision maupun yang lainnya lah. Tapi kalau yang ada di sini dia itu menggunakan dari serinya TNF. TNF TC2200 yang dimana tersebut dia tuh memiliki DRAM-less. Terbilang ini juga udah bagus banget untuk ini. Di harga agak mahal sedikit dibandingkan dengan NVMe yang lainnya. Kalau harga yang ada di sini di harga 1,4 jutaan yang 1 tera, ya emang agak mahal ya. Karena saat ini kebanyakan NVMe Gen 4 harga di 1,2, 1,1 di satuan. Tapi kalau yang ini di 1,4 aku juga kurang tahu sih. Mungkin bisa aja lebih murah di toko lain, karena saya itu mengacu dari segi official store-nya Netak di Indonesia. Seperti gambarnya yang ada di sini yang 1 tera. Kalau yang 500 GB di 800 ribuan kalau nggak salah. Harga seperti contoh yang ada di sini. Terbilang cukup mahal ya. Tapi kita cek aja nanti apakah ini kencang atau tidak performanya, setelah stabil serta yang lainnya juga. Untuk NVMe Gen 4. Seperti itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke tes reviewnya dulu dari segi booting Windows. Seperti ini gambarannya. Dan yang pertama kita tes dari segi booting Windows, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang cepat untuk yang ini. Standarnya NVMe di 10 detik sampai di 18 detik, tapi terkadang di beda PC berbeda kecepatan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi kalau yang ada di sini di 16 detik terbilang ini kencang. Dan lanjut ke suhunya. Untuk yang ada di sini Netak N5000 yang dimana minimal yang mendapatkan di 50 derajat. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah cuma di 50 derajat. Terbilang ini agak panas ya. Tapi maksimalnya dia itu mendapatkan di 54 derajat. Dan juga saya tes di transfer file, dia mentok paling tinggi di 54 derajat. Ini pun juga dingin dari segi suhu maksimalnya. Tapi dari segi suhu minimal dan juga maksimal cuma terpaut sedikit. Emang agak aneh sih untuk yang ini ya. Tapi intinya dari segi maksimalnya itu masih aman di 54 derajat.
tidak lebih dari 70 derajat lah untuk yang ini. Dan lanjut ke informasinya, yang dimana NetApp N5000N dia itu menggunakan TD NAND flash serta kontrolernya menggunakan TNAV TC2200 yang memiliki DRAM-less serta TBW-nya di 1 tera yang saya pegang ini di 640 terabyte serta MTBF-nya di 2 juta jam, ini pun juga udah bagus, serta support PS5 untuk NVMe ini. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk membacanya mendapatkan di 4780 serta menulisnya di 4425. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, dia tuh up-to-nya 4800 per 4600. Dan kalau kita bandingkan membacanya kurang 20, kalau menulisnya kurang di 100-an lah. Tapi kalau kita bandingkan bisa disimpulkan sama dari segi kecepatannya dan juga sesuai seperti yang ada di website. Karena yang ada di website itu up to ya, jadi ya di bawahnya sedikit itu udah bagus. Dan lanjut ke transfer file, yang dimana di sini saya menggunakan NVMe Crucial Gen 4 sebagai perbandingannya serta file 70GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NetApp N5000 ke NVMe Crucial Gen 4 dengan kecepatan awalannya mulai dari 3,2 GB per second dan lalu stabil sampai jauh banget di proses 94%, dan sehabis itu turun ke 800-an megabit per second sampai selesai. Bisa dibilang ini pun juga masih stabil sampai di 90%-an. Meskipun turun sedikit sampai di 800-an itu nggak masalah sih untuk yang ini. Dan kalau dibalik dari NVMe yang lain Gen 4 ke NetApp N5000N, ya dimana dengan file yang sama, awalannya mulai dari 3,1 GB per second dan lalu stabil di 2,8 sampai di 3,2 GB per second sampai selesai. Ini pun juga sangat stabil sekali kalau di rata-rata di 3 GB per second untuk kedua pengujian. Dari merek NetApp ke merek lain dan juga sebaliknya juga. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang rekomen ya dari segi kualitasnya. Meskipun dari segi harganya emang agak mahal sih. Berbeda seperti di brand pada umumnya. Atau mungkin ini produk baru ya, jadi emang agak mahal sih. Tapi nggak masalah untuk yang itu. Tapi dari segi kualitasnya ini rekomen. Yang dimana kelebihan yang tadi dari segi membaca dan juga menulisnya itu sesuai hampir di 5000 megabit per second serta suhunya itu juga dingin lah di bawah 60 derajat, dan apalagi dari segi transfer file-nya dia tuh stabil di 3 GB per second dari segi kedua pengujian di sebelumnya, dan juga booting Windows-nya cepat di bawah 20 detik, TBW-nya tinggi di 600-an megabit per second serta ada support PS5, dan juga di sini garansinya di 5 tahun, itu sangat panjang banget. Ya baguslah dari segi produknya. Meskipun dari segi harganya emang agak beda ya daripada yang lain, itu ya wajar-wajar aja tergantung selera kalian. Ada harga, ada kualitas, intinya seperti itu. Dan kalau belum minat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, NetApp N5000N NVMe Gen 4. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, NVMe, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.